Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ngomong kiai, jamaah YouTube, Mas Yatno selaku host. Alhamdulillah, kita sampai kepada halaman 129, poin yang ke-134, 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lam yam tali jawfun Nabi sallallahu alaihi wasallam sibaan qad. Tidak pernah penuh lambungnya Nabi Muhammad SAW sibaan qad, kenyang sama sekali. Jadi perutnya Rasulullah SAW itu tidak pernah terlalu kenyang. Wa annahu kana fi alihi la yas'aluhum ta'aman wa la yatasahha wa la yatasahhahu. Dan keadaan beliau pada keluarganya tidak pernah meminta makanan. In amuhu, jika beliau disodorkan makanan, akalah, beliau makan. Wama'at amuhu, dan apa-apa yang disodorkan makanan kepada beliau, qabila, beliau terima. Wamasauqahu syariba, dan apa-apa yang disodorkan minuman, syariba, beliau meminumnya. Poin yang ke-135 dilanjutkan, wala yu'tarobu, dan tidak bertentangan, ala hada, atas ini, bihadisin barirota, terhadap hadis Bariroh. Bariroh ini dijelaskan merupakan budak yang dimerdekakan oleh Sayyidatina Aisyah. Jadi Maulata Aisyah, Siti Bariroh ini. Wa qauluhu, dan perkataannya Nabi Muhammad SAW. Alam arol burmata fiha. Apakah aku tidak melihat al-burmata fiha lahmun, akan periuk yang di dalamnya ada daging. Jadi suatu saat Sayyidatina Bariroh ini sedang memasak daging di dalam periuk, di dalam wadah. Kemudian Rasulullah bertanya, alam alor burmata fiha lahmun, apakah aku tidak melihat di dalam wadah itu ada daging? Karena la'alla sababa su'alihi, barangkali penyebab pertanyaan Rasulullah itu, donnuhu, menyangkanya Rasulullah SAW, i'tiqadahum, akan keyakinan orang-orang yang ada di situ, annahu la yahillu lahu, sesungguhnya tidak halal bagi Nabi. Jadi Sayyidatina Bariroh ini hamba sahaya, perempuan yang dimerdekakan, yang tuannya itu Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah. Beliau sedang memasak daging di dalam satu wadah. Ada wadah yang ada dagingnya. Lalu Rasulullah bertanya, apakah di wadah itu ada daging? Pertanyaan Rasulullah ini berhubungan dengan jangan-jangan orang-orang yang di sekelilingnya itu menyangka bahwa daging yang miliknya Siti Bariroh itu la yahillu lahu, tidak halal dimakan oleh Rasulullah. Jadi tidak ditawarkan kepada Rasulullah. Fa'arada bayana sunnatihi, maka menghendaki Rasulullah bayana sunnatihi, menjelaskan sunnahnya Rasulullah SAW. Karena ro'ahum, Rasulullah melihat mereka, lam yukaddimuhu ilaihi, tidak menawarkan makanan itu, daging tadi, ilaihi, kepada Rasulullah SAW.
Ma'a ilmihi, disertai dengan taunya, annahum, sesungguhnya mereka-mereka itu la yastaksiruna alaihi bihi, tidak mengutamakan, menyodorkan makanan itu kepada Nabi. Fasodaqo alaihim dunuhu, maka benar persangkaan Nabi kepada mereka itu. Wabayana, dan menjelaskan Nabi lahum kepada mereka, majahiluhu, apa-apa yang mereka tidak tahu, min amrihi, dari perkara tersebut. Biqaulihi, dengan sabdanya, huwalaha sodakotun, walana hadiyatun. Daging yang miliknya Ummu Barirah tadi, laha, bagi dia statusnya sodakotun, sodakoh. Walana, dan bagi kita, dawuhnya Nabi, hadiyatun, statusnya hadiah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sebelumnya diceritakan beliau tidak pernah perutnya itu terlalu kenyang. Bahkan prinsipnya beliau mengajarkan kepada kita, kalau makan sebelum kenyang, berhentilah sebelum kenyang. Dan jangan makan sebelum merasa lapar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pola hidup sehat yang diajarkan Rasulullah. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Beliau tidak pernah terlalu kenyang. Kalau tidak lapar, dan tidak makan sebelum merasa lapar. Nah, mari kita ikuti itu. Insya Allah kesehatan akan menyertai kita. Sebab musabab seseorang itu terkena penyakit, itu kalau di dalam keterangannya Imam Ghazali, salah satu keterangannya Imam Ghazali, adalah karena seseorang tidak bisa mengendalikan makan. Makannya terlalu berlebihan, selalu kenyang. Nah, kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk kalau makan, berhenti sebelum kenyang, dan tidak makan kalau belum lapar. Itu sebenarnya kunci kesehatan. Nah, tidak laparnya Rasulullah SAW itu di dalam hadis 134, kemudian tidak bertentangan dengan hadis yang 135, yang menceritakan bahwa Ummu Barirah itu beliau sedang memasak daging hasil pemberian seseorang yang berupa sodako. Nah, lalu karena sodakoh kepada Ummu Barirah, itu oleh Siti Aisyah, oleh Ummu Barirah, tidak ditawarkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah datang. Nah, jadi Rasulullah menyangka bahwa orang-orang ini di sekitarnya menyangka bahwa miliknya seseorang yang berupa sodakoh itu tidak boleh dimakan oleh Rasulullah. Nah, lalu di dalam hadis ini dijelaskan bahwa kalau bagi Ummu Barirah itu berupa sodakoh. Bagi kita, kalau dari Ummu Barirah kemudian disodorkan kepada Rasulullah, itu rupanya hadiah, bukan sodakoh. Karena Rasulullah SAW itu secara syariat tidak diperkenankan makan sodakoh. Jadi menerima sodakoh itu tidak diperkenankan bagi beliau. Nah, lalu muncullah dawuhnya beliau, laha sodakotun walana hadiyatun. Bagi Ummu Barirah itu sodakoh, tapi kalau dari Ummu Barirah diberikan ke kita, itu rupanya hadiah. Sehingga boleh begitu dimakan oleh Rasulullah SAW. Wa fi hikmati Luqman, dan di dalam hikmah kisah Luqman, ya bunayya, wahai anakku, idzam talaat al-ma'idatu, jika penuh perut itu.
namat al-fikratu, maka menjadi tidur al-fikratu, pikiran-pikiran. Nah, di dalam bab ini, hadis-hadis ini menceritakan tentang sesuatu yang terbatas yang dipuji. Salah satunya yang terbatas dan terpuji itu adalah makanan. Makanan itu perlu dibatasi, jangan terlalu berlebihan. Itu termasuk terpuji di dalam syariat Islam. Nah, di samping membatasi makanan, jangan terlalu kenyang. Orang Islam itu, kita sebaiknya mengikuti Rasulullah, ya sering puasa sunnah. Mari puasa sunnah mana saja yang kita pilih, itu jadikan amalan bagian dari yang sedikit, yang terpuji, menyedikitkan makanan. Wa fi hikmati Luqman, dan di dalam kisah hikmah Luqman ada perkataan Luqman ini, ya bunaya, wahai anakku, idam talaat al-ma'idatu, jika penuh perut, namat al-fitratu, maka jadi tidur pikiran itu. Maka tidak heran ya jika perut kita kenyang, itu mudah sekali untuk tidur, ngantuk. Pikiran sulit untuk diajak untuk berpikir. Waharisot al-hikmatu, dan jadi bisu al-hikmatu, hikmah-hikmah. Tidak muncul hikmah-hikmah. Wa qa'adatil a'dha'u anil ibadati, dan menjadi malas, asalnya duduk ya. Tapi al-a'dha'u, duduk itu maksudnya menjadi malas anggota-anggota. Anil ibadati, dari melakukan ibadah-ibadah. Ini lalu diikuti para ulama, perut tidak terlalu kenyang, kalau makan sekedarnya saja, jangan sampai terlalu kenyang. Lalu secara syariat, kalau makan kekenyangan sampai muntah, maka muntahnya itu jadi haram. Bukan makanannya yang haram. Cara makan yang sampai terlalu kenyang sampai menyebabkan muntah, nah muntahnya itu menjadi haram. Nah, mari kita meniru Rasulullah SAW untuk kalau makan berhenti sebelum kenyang, dan tidak makan kalau tidak merasa lapar. Waqala Suhnun, dan berkata Syekh Suhnun, la yaslihul ilmu liman ya'kulu hatta yasba'. Tidak baik ilmu itu, tidak maslahah ilmu itu. Liman ya'kulu, kepada orang-orang ya'kulu yang dia suka makan, hatta yasba', sampai dia kekenyangan. Ini juga senada ya, menyedikitkan makan. Wa fi sahih hadis qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis sahih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala akulu muttaqian. Amma adapun anak kami, fala akulu, kami tidak akan makan muttaqian, dalam kondisi muttaqian itu bertilikan, bersandar ya. Wal itika, dan yang bermula yang dimaksud dengan itika, wa atamakunulil akili, ialah kondisi duduk. Ada yang bilang muttaqian itu juga berbaring. Kondisi yang memungkinkan posisi duduk, posisi berbaring yang memungkinkan lil akli, untuk enak makan. Makannya menjadi terasa enak. Sampai duduknya saja Rasulullah SAW jika makan itu tidak muttaqian. Di dalam keterangan-keterangan ilmu fikih, cara duduk makan yang baik itu adalah salah satu paha ditekuk, paha kanan ditekuk, ditegakkan, sehingga menekan perut lambung. Kemudian kaki kiri diduduki. Jadi kaki kiri ditekuk bersila gitu, yang kaki kiri seperti bersila, kemudian diduduki. Sedangkan kaki kanan dilipat tegak. Watakok dudu fil julusi lahu kal mutarob.
dan duduk di dalam posisi duduk makan itika itu kal mutarbi seperti bersila. Wasibhi min tamakunil jalsatil lati ya'tamidu fiha al-jalisu ala matahtahu. Dan yang serupa dari memungkinkan duduk allati ya'tamidu fiha yang menggunakan di dalam duduk itu, di dalam etika itu al-jalisu duduk ala matahtahu di atas tahtanya bagian bawahnya. Wal jalisu ala hadhil hayati dan duduk dalam kondisi ini yastad'i al-akla wa yastaksiru min. Itu menyebabkan mudah makan, asalnya menyeru makan, jadi makan itu menjadi mudah. Wa yaktasiru min hujan jadi bisa banyak. Nah, posisi duduk yang bertelekan, lalu lambungnya dibiarkan longgar gitu ya. Itu posisi yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ketika makan. Jadi kalau kembali kepada ilmu-ilmu fikih ya, tadi duduknya Rasulullah itu tidak muttaqian. Di dalam pelajaran-pelajaran ilmu fikih, duduknya Rasulullah itu kaki kiri ditekuk lalu diduduki tapak kakinya, kemudian kaki kanan ditekuk tegak untuk menekan perut, sehingga tidak sampai terlalu kenyang karena perut ditekan itu sudah terasa kenyang dan bisa berhenti. Kemudian hadis yang ke-137. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama kana julusuhu, sesungguhnya keadaan duduknya Nabi lil akli untuk makan julusul mustaufizi muqiyan. Itu seperti duduknya orang yang terburu-buru. Muqiyan ini kalau dalam kamus itu terburu-buru yang mau jatuh. Pada dasarnya maksudnya hadis ini, keterangan di sini adalah duduknya Nabi itu kalau mau makan atau sedang makan tidak duduk dalam kondisi yang enak sehingga makanannya itu masuknya banyak. Al mustaufizi muqiyan itu kalau di dalam ilmu fikih tadi duduknya Rasulullah jadi duduk yang makannya itu bisa menekan supaya cepat kenyang. Wa yaqulu dalam hadis yang ke-138. Wa yaqulu dan berkata Nabi Muhammad SAW, innama ana abdu, sesungguhnya saya ini seorang hamba, dawuhnya Nabi. Akulu kama yakulul abdu, aku makan sebagaimana hamba makan. Wa ajlisu dan aku duduk kama yajlisul abdu, sebagaimana duduk seorang hamba. Walaysa ma'nal hadis fil ittikai al-mailu ala syikki indal muhaqqiqin. Dan bukannya makna hadis tersebut fil ittika tentang ittika, duduk ittika, duduk bertelekan. Al-mailu ialah condong ala syikki indal muhaqqiqin. Atas betis indal muhaqqiqin menurut ahli-ahli hakikat. Wa kadzalika dan demikian juga naumuhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi menjelaskan tentang menyedikitkan makan pada dasarnya. Jadi tidak terlalu berlebihan makan. Nah, mari kita tiru itu di dalam hidup sehari-hari. Sekalipun makanan itu berlimpah, jangan sampai makan terlalu kenyang.
Terutama kondisi makanan berlimpah itu kalau resepsi pernikahan, kalau selamatan, kita sendiri sedang mengadakan selamatan. Nah, mari di dalam kondisi tidak selamatan, tidak berlimpah, kita sedikitkan makan, kita cukupkan, jangan sampai terlalu kenyang atau berhenti sebelum kenyang. Dalam kondisi banyak makanan juga begitu, apalagi dalam kondisi tidak dalam kondisi banyak makanan. Kemudian hadis berikutnya menjelaskan tentang wa kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qalilan. Keadaan tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kana qalilan, juga sedikit. Syahidat bidzalika al-asaru sahihatu. Menyaksikan dengan tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedikit itu al-asarus sahihatu, asar yang sahih-sahih. Kalau hadis itu dari Rasulullah, kalau asar ini dari sahabat-sahabat ya. Al-asaru sahihatu. Asar dari sahabat-sahabat, as-sahihatu yang sahih-sahih. Wa ma'adzalika, dan senada dengan itu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ainaya tanaman wala yanamu qalbi. Sesungguhnya ainaya, dua mataku, tanamani, dua-duanya merem, terpejam. Wala yanamu qalbi, tapi tidak tidur qalbi, hatiku. Sesungguhnya dua mataku itu tanamani, terpejam seperti tidur ya. Wala yanamu qalbi, dan tidak tidur qalbi, hatiku. Jadi Rasulullah di dalam tidurnya itu hatinya juga selalu terjaga ya. Masya Allah. Wa kana naumuhu ala janibihil aiman. Dan keadaan tidurnya Rasulullah SAW itu ala janibihil aiman, atas sisi yang kanan. Istidharon, untuk menampakkan al-latin naumi, agar sedikit tidurnya. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi alal janibil aisari ahna'a. Li'annahu, karena sesungguhnya, maaf, domirsan tidak ada rujuknya. Li'annahu, karena sesungguhnya al janibal aisari, sisi yang kiri, ahna'u, itu lebih enak dipakai untuk tidur. Lihuduwil qalbi, karena menjadi nyaman al-qalbi, hati. Wa ma yata'allaqu bihi minal a'dha'il badinati hina idin, dan apa-apa yang berkaitan dengan tidur dari sisi kiri ini, minal a'dha'il badinati, dari anggota-anggota yang di dalam tubuh, hina idin, pada posisi itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidur yang kita menggunakan cara Rasulullah, jadi tidur berbanding dengan posisi lambung kanan, sisi kanan, sunnahnya menghadap ke kiblat. Jadi kalau di Indonesia itu kepala di utara, kaki di selatan, lalu miring ke kanan. Ini sunnah tidurnya Rasulullah. Dan di dalam ilmu-ilmu kesehatan, tidur miring ke kanan ini dikenal tidur yang sehat. Terutama dikatakan oleh ahli-ahli kesehatan bahwa tidur ke kanan itu bagus untuk orang yang punya sakit jantung. Nah, Rasulullah menyenangi itu. Sekalipun tidur yang ke kiri itu terhadap hati, jantung, itu terasa nyaman. Lihuduwil qalbi, terasa nyaman. Dan anggota-anggota yang di dalam tubuh itu terasa nyaman.
Nah, tetap kita sunnah mengikuti, jangan ke kiri, tapi tidurlah menggunakan sisi sebelah kanan kita. Di dalam ilmu fikih disebutkan bahwa Rasulullah juga bertelekan dengan tapak kanan kanannya. Jadi bisa ini ya, bisa digambarkan tapak kanan tangan kanan Rasulullah itu dipakai tidur dengan posisi miring dengan lambung kanan. Jadi begitu. Limailiha ilal janibil aisari, karena cenderungnya kepada sisi yang kiri. Nah, sedangkan kondisi tubuh itu punya kecenderungan untuk tidur di sisi kiri. Karena anggota-anggota tubuh yang di dalam itu cenderung nyaman kalau ada di sisi kiri. Dan itu menyebabkan tidurnya lalu lama. Nah, Rasulullah tidak, tidurnya sedikit dengan memakai lambung kanan. Fayastad'i, maka menyeru ta'allaqal qalba wa faliko, akan enaknya hati berbaring di sebelah kiri. Fayastad'i dzalika al-istisqala fihi wa tula. Maka menyeru kondisi yang sebelah kiri itu, mengajak kondisi yang sebelah kiri itu, kalau tidur sebelah kiri, al-istisqala fihi, merasa berat, watula, dan lama waktu tidurnya, merasa berat bangun dan panjang tidurnya. Wa idzan nama naimu, apabila tidur seseorang yang tidur alal aimani, atas sisi kanan, ta'allaqal qalba, maka tertekan hati, wa faliko, dan merasa tidak enak, merasa gelisah. Fa'asro al ifaqata, maka lalu menjadi cepat bangun, walam yakmirhu al istighraka, dan tidak sampai mengalami risiko al istighraka, terlalu lelap tidur. Asalnya al istighraka itu tenggelam ya. Tidak menerima risiko terlalu lelap tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kajian kita pagi ini kita dikenalkan dengan kebiasaan Rasulullah ketika makan sedikit dan ketika tidur juga sedikit. Makan minum sedikit, tidur sedikit. Itu dalam rangka semuanya dilakukan untuk ibadah kepada Allah SWT. Kalau kita sudah biasa makan banyak, sampai kenyang, sampai dipakai duduk nggak enak, sampai pengen muntah, nah sekarang mari kita kurangi itu, kita berlatih untuk makan minum sedikit, dan lalu tidurnya juga dikurangi untuk semata-mata ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa meniru kebiasaan-kebiasaan Rasulullah yang baik secara syariat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.